Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran tentang dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam buku beliau Al-Kabair. Al-Kabiratu Tsaminatu wal Ishrun, dosa besar ke-28, aklul haram wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana, memakan harta haram dengan cara apapun. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala membuka pembahasan ini dengan menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, dan janganlah kalian memakan harta satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil. Maksud ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya untuk memakan harta yang haram. Karena ketika seorang hamba memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, berarti harta yang dia makan adalah harta yang haram. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ada dua cara, ada dua bentuk usaha seorang hamba yang membuat harta yang dia dapatkan itu menjadi harta yang haram. Ibnu Abbas mengatakan, wal aklu bil batil ala wajhain. Mengkonsumsi harta dengan cara yang batil itu terjadi dengan dua cara. Ahaduhuma, yang pertama adalah an yakuna ala jihati dhulam. Harta tersebut dihasilkan dengan cara mendolimi orang lain, dengan cara melanggar hak orang lain. Nahwu al-ghasab, contohnya dengan cara ghasab, yaitu memanfaatkan harta orang lain tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Wal khiyanah, atau melakukan perbuatan khianat, yaitu mendapatkan amanah dari orang lain, namun kemudian harta yang diamanahkan kepadanya justru dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya, justru dia nikmati sendiri dan tidak ditunaikan amanah sebagaimana mestinya. Wassariqah, dan mencuri, mengambil harta orang lain, ketika pemiliknya tidak mengetahuinya. Maka itu cara yang pertama yang membuat harta seorang hamba menjadi harta yang haram, yaitu memperoleh harta tersebut dengan cara yang zalim, dengan cara melanggar hak orang lain. Watsani, adapun yang kedua, ala jihatil hazal wal la'ib, yaitu harta yang dihasilkan dari permainan-permainan yang tidak syar'i. Kalladhi yu'khadh fil qimar, contohnya harta atau keuntungan yang dihasilkan dari permainan judi. Wal malahi, ataupun permainan-permainan yang melalaikan, yang tidak bermanfaat, yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Maka jika seorang melakukan permainan-permainan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian dia menghasilkan keuntungan dari permainan tersebut, keuntungan itu adalah harta yang haram. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sebagai seorang muslim kita harus berhati-hati dan harus menjauhi harta yang haram, karena dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, mewanti-wanti agar kita jauh dari harta yang haram. Di antara peringatan keras yang beliau sampaikan adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala ketika beliau menceritakan ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, menempuh safar yang jauh,
di mana biasanya orang yang melakukan perjalanan jauh maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini meskipun dia sedang melakukan perjalanan jauh, disebutkan dalam hadis itu rambutnya acak-acakan, tidak sempat dia membersihkan dan merapikan rambutnya. Pakaiannya kotor, badannya letih karena begitu jauh jarak yang dia tempuh. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa mat'amuhu haram." Orang itu mengkonsumsi makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dia pun meminum minuman yang haram. Wa malbasuhu haram. Dan dia menggunakan pakaian yang haram, dihasilkan dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia kenyang dengan harta-harta yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka sangat jauh kemungkinan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan peringatan keras bagaimana harta haram yang kita konsumsi membuat doa kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah athar dari para salaf dikatakan atib mat'amak tustajab da'watuk, yang artinya perbaikilah, perbaguslah makananmu. Artinya usahakanlah makanan dan minuman yang kamu konsumsi adalah yang halal, maka niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yaj'ala ahadukum fi fihi turaban khairun lahu min an yaj'ala fi fihi haraman. Yang artinya apabila seseorang itu memasukkan tanah ke dalam mulutnya, itu jauh lebih baik daripada seorang itu memasukkan makanan atau minuman yang haram ke dalam mulutnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu al-jami'. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di masa seperti saat ini di mana godaan syahwat dan syubhat begitu banyak, seringkali membuat kita buta mata, buta hati, tidak membedakan mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dapat uang, yang penting bisa kenyang, yang penting bisa punya kendaraan, yang penting bisa membeli pakaian, membeli tempat tinggal, dan seterusnya. Maka mari menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita mengikuti syahwat, kemudian kita ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi, membuat kita kemudian lupa tentang batasan-batasan Allah, kemudian kita melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya harta yang haram akan membuat kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari api neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan harta yang halal, yang thayyib, yang baik. Begitu pula semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memberi nafkah kepada keluarga kita dengan harta yang halal dan thayyib, sehingga kita nanti akan selamat dari api neraka dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.